Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Akila Brilianti dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas HKI 3C dengan nomor NIM 05020121079 akan membawakan materi tentang konsep perdamaian dalam perspektif Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Akhir-akhir ini seringkali terjadi konflik, bukan hanya semata-mata karena perbedaan agama atau perbedaan pemahaman antar agama. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali agama diseret oleh pihak-pihak yang bertikai sebagai pembenaran atas perbuatannya. Melihat hal demikian, bagaimana cara kita melihat hal tersebut di era perkembangan teknologi? Bukan hanya sekedar keperluan, namun hal tersebut adalah kebutuhan. Di satu sisi, harus diakui bahwa kemajuan teknologi bisa sangat membantu pekerjaan manusia, dan di sisi yang lain, efek dari perkembangan teknologi tersebut bisa sangat berbahaya jika tidak dimanfaatkan dengan semestinya. Bisa bermula dari provokasi dan berujung pada aksi, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan peperangan. Berbagai konflik tersebut menunjukkan bahwa umat Islam masih perlu banyak berbenah diri dalam mencapai segala sesuatu yang mengantarkan kepada perdamaian. Sangat disayangkan jika sebagian besar pelaku yang terlibat dalam konflik tersebut adalah generasi muda bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Indonesia. Degradasi moral adalah gerbang pertama rusaknya mental serta pola pikir anak muda bangsa. Untuk itu, hadirnya Al-Quran di tengah masyarakat multi-etnis, multikultural, serta sifat-sifat keberagaman yang lain sebenarnya membawa misi perdamaian. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat indahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillahi fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Dua ayat tersebut dengan jelas menerangkan bahwa ketika ada dua golongan mukmin yang sedang bertikai, maka menjadi kewajiban bagi mukmin yang lain untuk segera mendamaikan mereka. Dengan demikian, maka perdamaian adalah tujuan dari Islam, dan makna dari Islam adalah perdamaian. Perintah mendamaikan antara yang bertikai bukan hanya mendamaikan dua kelompok mukmin saja. Kata ikhwah dalam Al-Quran yang hanya terulang sebanyak 7 kali ini ternyata tidak sama maknanya dengan kata ikhwah yang ada di dalam Quran Surat Al-Hujurat ini. Hal ini menegaskan bahwa persaudaraan yang terjalin atas sesama muslim adalah persaudaraan yang dasarnya ganda. Yang pertama atas dasar persamaan iman, dan yang kedua adalah persaudaraan nasab. Walaupun yang kedua ini bukan dalam pengertian yang hakiki, dengan demikian tidak ada alasan untuk memutuskan hubungan persaudaraan tersebut. Quraisy Shihab menutup tafsirannya pada ayat ini dengan memberikan penekanan bahwa Islam jelas-jelas menuntut terbentuknya kesatuan dan persatuan, bukan sebaliknya. Jika ada yang mengkhianati, maka perangilah, namun dengan tujuan agar mereka kembali, bukan membasmi, apalagi melakukan pelanggaran-pelanggaran berat, seperti yang sering terjadi dalam peperangan, seperti genosida dan sebagainya. Dalam ayat 10 ini adalah implikasi dari persaudaraan, yaitu rasa cinta, perdamaian, kerjasama, dan persatuan menjadi landasan utama bagi kaum muslim.
diperbolehkan memerangi kaum muslim lain yang bertindak dolim kepada saudara muslim mereka agar mereka kembali kepada barisan muslim. Itulah penanganan yang tegas dan tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.